yang sudah saudara terima. Saudara, kita tidak akan terjebak dalam rutinitas karena ini kita lakukan tiap minggu. Sebab Alkitab berkata setiap kali kamu melakukannya, jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul melakukannya setiap hari. Karena ini bukan perbuatan kita kepada Tuhan, tapi ini kita mengingat perbuatan Tuhan kepada kita. Saya percaya hari ini saudara semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dengarkan dosamu 5 menit lalu, 5 hari lalu, bahkan semua tuduhan bukan daripada Tuhan. Semua tuduhan dan dakwaan dalam kitab Wahyu dikatakan kami mengalahkan si pendakwa dengan darah anak domba Allah. Bahkan dosa yang belum kau lakukan pun sudah Tuhan tanggung dan sudah Tuhan bayar. Ini tidak membuat kita jadi orang murahan. Tetapi Roma pasal 2 ayatnya yang keempat, maksud dari semua kemurahan Tuhan, maksud dari semua kebaikan Tuhan ini untuk menuntun kita kepada pertobatan. Semakin sudah sadar Tuhan baik, semakin sudah akan hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan, obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Waktu kami memakannya, mata yang tertutup akan dibukakan, yang lemah akan Tuhan kuatkan. Orang yang begitu kecewa, lemah secara fisik, roh mereka hancur. Tapi ketika mereka makan roti yang dipecahkan oleh Tuhan dalam Lukas 24, mata mereka terbuka. Mereka punya visi yang baru, mereka punya strategi yang baru, mereka punya ide-ide yang baru, mata terbuka dan mereka dapat kekuatan baru bisa naik ke Yerusalem. Bukan naik untuk kepentingan mereka, tapi naik untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami percaya segala penyakit kami sudah ditanggung oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dan terima berkat-berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami dapat kekuatan yang baru. Kami dapat berkat-berkat yang baru, sukacita yang melimpah. Angkat cawan Tuhan, obah anggur di tangan kami jadi darah. Waktu kami meminumnya, bahkan semua perpecahan dalam tubuh kami, jiwa yang tidak akur, perasaan yang menuduh. Kami percaya Tuhan telah berikan yang terbaik, yaitu kesatuan, keselarasan sesuai dengan firman Tuhan. Karena Engkau sudah mengambil semua perpecahan, Engkau terpecah supaya kami dapat keutuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, inilah darahku, inilah perjanjian baru. Semua bilang perjanjian baru. Perjanjian baru Tuhan menyediakan, perjanjian lama saudara dituntut, perjanjian baru Tuhan menyediakan, aku akan, itu perjanjian baru. Perjanjian yang lama, kamu harus, kita dituntut. Tapi hari ini Tuhan sediakan kekuatan, Tuhan sediakan berkat, Tuhan sediakan anugerah. Inilah perjanjian baru terkait darahku, perbuatan yang setiap kali kamu lakukannya, kamu mengingat akan aku. Berhenti ingat persoalanmu, berhenti ingat penyakitmu, berhenti ingat masalahmu, mulailah ingat akan Tuhan yang sudah menyelesaikannya. Dan ia berkata, minumlah, ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kista, tumor, miom semua sembuh, migrain sembuh, semua masalah joint, masalah lutut sembuh. Bahkan yang punya masalah jantung sembuh, karena Tuhan hidup dan berkuasa, Dia ada di tengah-tengah kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, yang sudah menerima berkat Tuhan dengan luar biasa, semua katakan amin. Sekali lagi amin. Lebih keras lagi amin. Tuhan Yesus luar biasa, terima kasih tim Praise and Worship yang luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan buat tim musik yang luar biasa. Tuhan memberkati, mereka semakin dipakai oleh Tuhan. Dan kita juga tepuk tangan buat tim multimedia yang dengan setia memberikan pelayanan setiap hari Minggu. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saudara-saudara bisa menyaksikan dari rumah karena ada tim yang bekerja siang maupun malam untuk mempersiapkannya bagi kita semua. Jerih payah kita dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sekali lagi saudara-saudara, kita sudah ada di minggu ketiga dari bulan November, artinya bulan ini ada 5 hari minggu. Ya, yang paling terakhir itu tanggal 30 November. Dan saudara-saudara, banyak orang sudah tidak tahan merayakan Natal. Di bulan November ini saya juga sudah diundang untuk pelayanan Natal, saudara-saudara ya. Jadi di bulan ini, saudara-saudara, Natal sudah mulai dilaksanakan. Kalau di Manado dari September, 1 September itu lagu Manado sudah naik. Ya, lagu Natal sudah naik, saudara ya. Tapi kita berdoa karena tidak ada kurikulum yang berkata bahwa ayat ini hanya bisa dihotbahkan bulan Desember. Tidak, saudara-saudara ya. Kisah tentang Maria dan Yusuf cuma bisa nanti Desember boleh dibuka. Tidak, firman Tuhan ini segala zaman, segala periode bisa menjawab semua persoalan kita. Dan hari ini saya berdoa firman Tuhan akan membawa saudara kepada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Mari kita masih dalam tema, saya berdoa dan bergumul terus saudara-saudara. Kita masih dalam tema berbicara tentang Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Semua bilang berbicara tentang Tuhan, berbicara dengan Tuhan.
Jadi kalau duduk ngopi ada yang bicara masalah, ada yang bicara tentang Tuhan yang baik. Nah, saya sudah khotbah buat saudara, kitab Yakobus berkata, kadang-kadang kita habis bercermin, lupa siapa diri kita yang sudah kita lihat di cermin tadi. Nah, itu terjadi dalam pengertian begini, saudara-saudara ya. Setiap kali saudara beribadah, firman Tuhan ini adalah cermin yang memberitahu siapa saudara, who you are in Christ. Engkau bukan cuma pemenang, lebih daripada pemenang. Engkau biji matanya Tuhan. Tuhan sangat mengasihi engkau adalah objek kasihnya Tuhan. Ia mencurahkan segalanya hanya untuk saudara. Jadi begitu kita bercermin dengan firman Tuhan, oh iya ya, saya sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya sangat diberkati oleh Tuhan. Kita lihat di cermin kita bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi begitu kita duduk ngopi dengan teman, kemudian teman berkata begini, iya bisnis sekarang lagi susah. Lalu kita mulai ingat, iya ya, saya juga punya bisnis mulai berat. Kita lupa siapa diri kita yang baru dikasih tahu oleh cermin tadi, bahwa kita bukan cuma pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Bilang kiri kanan jangan lupa siapa kau dalam Kristus. Nah itu tidak boleh dilupakan. Jadi kalau mereka berkata begini, sekarang ini varian-varian penyakit ini full. Di Jakarta tuh yang namanya COVID tuh ada ulang lagi. Mereka berbicara tentang penyakit, kita bicara tentang penebusan. Karena kita tidak lupa siapa kita di dalam Kristus. Bisa bilang amin? Nah itu berbicara tentang Tuhan. Mazmur 1:23, ingat sekali lagi, saya ulang lagi. Mazmur 23 adalah Mazmur yang terjadi pada zaman kita sekarang ini sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena Mazmur 22 itu berbicara tentang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah terjadi. Mazmur 24, kedatangan Raja Kemuliaan dan terangkatlah pintu-pintu gerbang supaya masuk Raja Kemuliaan. Nanti akan terjadi. Berarti kita ada di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara-saudara, yang satu sudah dinapi, ingat Yesus pernah menjelaskan dirinya ketika bertemu dengan murid-murid yang berkumpul di ruangan karena ketakutan terkunci. Lalu Tuhan masuk berkata shalom, dia mulai menjelaskan dirinya dari kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, semua berbicara tentang Yesus. Ya, tepung yang digiling itu bicara tentang Kristus. Makanya kita makan roti itu gambaran tentang Kristus, bagaimana dia dihancurkan, digiling, diayak sampai yang halus, kemudian dibakar saudara-saudara ya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bicara tentang Kristus. Yusuf, dia menjadi roti hidup bagi seluruh bangsa. Bukan cuma bagi keluarganya, tapi bagi seluruh bangsa. Tuhan berkata, akulah roti hidup. Ishak, anak yang satu-satunya yang kau kasih. Bawa dan persembahkan, Kejadian 22. Semua berbicara tentang Tuhan. Kitab nabi-nabi, ya. Saudara tahu, waktu Elia membuat mezbah di Gunung Karmel. Karena orang-orang Israel telah berubah setia. Mereka balik daripada Tuhan dan menyembah Baal-Baal. Ketika Ahab menikah dengan Isabel. Isabel bukan cuma dinikahi saja, tapi agamanya Isabel juga pun dinikahi. Semua orang Israel berubah setia menyembah Baal yang dibawa oleh Isabel. Bahkan Isabel mungkin buat undang-undang karena dia berhak untuk buat undang-undang. Ahab itu cuma boneka. Bayangkan mau ambil kebun anggurnya Nabot, Ahab tidak bisa, Isabel bisa. 1 Raja 21, tenang saja Pak, nanti saya atur. Karena Nabot tidak mau kasih. Nah, sudah bisa lihat begitu hebatnya pengaruh Isabel sampai semua agama pun ikut berubah. Nah, Tuhan kirim Elia. Ayo nyatakan kuasaku, pergi ke Gunung Karmel. Dan saudara tahu, dia atur mezbah yang sudah diruntuhkan. Saya tahu hari-hari ini, banyak mezbah yang sementara diperbaiki oleh Tuhan. Lewat hamba-hamba Tuhan, lewat gereja Tuhan. Banyak mezbah yang sudah rubuh, diperbaiki oleh ini zaman Elia. Karena ada lagu berkata, inilah zaman Elia. Itu ya, jadi mezbah diperbaiki. Kemudian dia berkata kepada nabi-nabi Baal, kamu duluan menyembah. Ya, taruh kamu punya korban, lalu panggil siapa yang bisa menurunkan api dari surga. Dialah Tuhan yang benar. Sudah tahu kisahnya, sampai siang, sampai korban membakar korban petang, itu jam 3 sore. Ya, jadi mezbah itu dibuat jam 9 pagi, lalu saudara jam 9 Tuhan tergantung, jam 3 dia menyerahkan nyawanya. Itu korban petang. Jam 3 di mana orang menyerahkan menyembelih korban di halaman bait Allah, Tuhan berkata sudah selesai. Itu jam 3 petang. Nah, sampai di situ tidak ada api yang turun, kemudian Elia menyuruh menyiram mezbah itu, korban itu dengan air. 4 buyung pertama kurang, 4 buyung kedua kurang, 4 buyung ketiga 12 buyung. 1 buyung untuk 1 suku Israel. Tidak ada saudara yang tidak bagian dalam kerajaan surga. Semua dapat kebagian, saudara ya. Saudara, padahal ini terjadi di kerajaan utara ya. Tidak perlu bawa buyung atau air untuk orang selatan. Karena 10 di utara, 2 di selatan. Tapi untuk semua, Tuhan mati, darahnya itu akan untuk semua. Bahkan yang belum masuk juga untuk mereka.
Apa yang terjadi? Itu parit penuh dengan air. Lalu dia berdoa, Tuhan, nyatakan kuasamu. Api Tuhan turun. Saya tanya, api Tuhan turun bakar korban atau bakar orang? Bakar korban. Yang berdosa siapa? Orang. Yang dibakar apa? Korban. Yang berdosa siapa? Kita. Yang dibakar siapa? Yesus. Yang berdosa siapa? Saya dan saudara. Yang dibunuh siapa? Yesus. Yang menanggung siapa? Yesus. Api itu turun, bukan membakar orang berdosa yang sudah menyembah berhala itu, tapi membakar korban yang dibuat oleh Elia. Saya mau berkata buat saudara, semua berbicara tentang Kristus. Ya kan? Dan dalam kitab Mazmur, yang menjelaskan dirinya mulai dari kitab Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Sudah lihat, kitab Mazmur berbicara tentang Kristus. Makanya disebut, ada beberapa Mazmur yang disebut Mazmur Mesianik atau Mazmur Mesias. Ya, toh? Ya seperti Mazmur 22 itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu mesianik psalm ya, Mazmur mesianik. Bapak Ibu, lalu saya sudah lihat begitu banyak berkat, kita sudah bagi Mazmur 23 itu dalam 2 bagian atau 2 seksi. 1 sampai 3 itu berbicara tentang orang ketiga tunggal. Ia membaringkan, ia membimbing, ia menuntun, ia menyegarkan. Berbicara tentang Tuhan. Jadi kalau orang lain bicara penyakit, kita bicara kesembuhan. Orang lain bicara ekonomi yang ambruk, kita bicara pemeliharaan Tuhan. Berbicara tentang Tuhan. Haleluya. Nanti pensiun bagaimana ya? Saudara dengarkan, ada orang pensiun jauh lebih diberkati daripada waktu berdinas. Sebab apa? Dalam istirahat di dalam Tuhan, saudara dapat berkat jauh lebih banyak daripada waktu saudara sibuk. Untuk memberi makan 4.000 orang, Tuhan perlu 7 roti. Tapi untuk memberi makan 5.000 orang, Tuhan cuma perlu 5 roti. Makin besar tuntutan dan persoalan saudara, makin mudah Tuhan menyelesaikannya. Bisa bilang amin? Kasih tahu pelan-pelan di kiri kanan, bilang, kau sudah dengar itu. Kayaknya kau sedikit khawatir. Tidak perlu khawatir. Bahkan saudara jauh lebih punya power, punya waktu dengan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi apa yang ditulis di dalam perjanjian lama semua berbicara tentang Tuhan. Dan kitab Mazmur ini yang kedua, bagian yang kedua, 4-6. Ada 3-mu dan ada 2 engkau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. 3 engkau 2-mu. Semua berbicara tentang orang kedua tunggal. Berbicara dengan Tuhan. Semua bilang berbicara dengan Tuhan. Saya sudah kasih contoh orang bicara dengan Tuhan, responnya berbeda, cara melihat masalah berbeda, cara mengambil keputusan berbeda. Dan hari ini kita akan pelajari dalam waktu yang singkat ini, waktu saya tidak banyak, dalam waktu yang singkat ini kita bicara satu kisah bagaimana orang yang berbicara dengan Tuhan, jalan keluar luar biasa, bahkan semua persoalan tidak bisa menyentuh kita walaupun dekat-dekat, dia tidak bisa masuk dalam hidup kita. Walaupun kita dikelilingi oleh masalah, dia tidak bisa menguasai kita. Walaupun persoalan itu ada, kita yang kita yang menghimelit, kita yang memimpin, kita yang mendrive, kita yang mengatur persoalan, bukan persoalan yang mengatur kita. Nanti kita lihat. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Raja-Raja pasalnya yang kedua, di ayat 1 sampai ayat 7 itu berbicara tentang kapak yang timbul ya. Nanti kita akan mulai di ayat 8, kapak yang mengapung. Jadi mereka lagi potong kayu, tiba-tiba mata kapak terlepas, kemudian berkata, celaka ini kapak pinjaman. Elisa tanya di mana jatuhnya? Dia lempar kayu, lalu kapak itu timbul. Saudara, hukum alam, semua benda berat seperti kapak pasti akan tenggelam. Tapi fakta harus tunduk pada kebenaran. Kebenaran jauh lebih berkuasa daripada fakta. Bisa bilang amin? Nah, waktu saudara pergi ke dokter, hasil diagnosa itu fakta, bukan kebenaran. Faktanya ibu kena kanker jenis ini dan ini stadium 2. Itu fakta, bukan kebenaran. Kebenaran berkata oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Waktu engkau masukkan kartu ATM di mesin ATM, tiba-tiba di layar muncul, saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Itu fakta, bukan kebenaran. Kebenaran berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi saudara-saudara,
Di pasal 6 dari 2 Raja-Raja ini ayat 1 sampai 7 itu bicara tentang fakta harus tunduk pada kebenaran. Lalu kita mulai ayat 8 ini kisahnya luar biasa saudara-saudara ya. Karena Raja Aram ini main serang belakangan, dia berunding dengan tentara-tentaranya, ayo nanti kita serang orang Israel dari arah sini. Sebelum mereka melakukan rencana itu, maka Elisa bilang sama raja, taruh pos di sana supaya ingatkan rakyat jangan lewat pintu itu, jangan lewat penyeberangan itu, jangan lewat perbatasan itu, karena orang-orang Aram sudah menaruh penjagaan di sana dan menyergap kita. Saudara-saudara, lalu orang-orang berjaga di sana, tolong jangan lewat di sini ya. Ini ada orang-orang Aram dorong sudah siap-siap untuk tangkapku. Oh, raja bilang robah posisi. Elisa bilang pergi ke tempat ini karena mereka akan menyergap dari tempat yang lain. Kalau 1-2 kali kebetulan, tapi kalau berulang kali bukan kebetulan. Saudara-saudara, dalam Kristus tidak ada istilah kebetulan. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Bisa bilang amin? Nah, apa yang terjadi? Raja marah sekali karena dia berkata pasti ada mata-mata di antara kita. Kenapa setiap rencana saya bisa bocor sampai ke orang Israel? Kalau 1-2 kali oke lah, tapi ini setiap tempat yang kita bangun pos, kok tidak ada rakyat yang lewat di sana? Kita pindah, tidak ada rakyat yang lewat. Bahkan kita lakukan di waktu malam, tidak ada orang yang tahu, kok tidak ada yang lewat di sana. Elisa sudah memberitahu lebih dulu. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Raja bikin rapat. Mari kita rapat, coba kasih tunjuk kepada saya, siapa di antara kamu yang memihak kepada Raja Israel. Kenapa semua rencana saya bocor? Ada seorang yang angkat tangan. Dia bilang begini, Tuanku Raja dengarkan, di Israel ada seorang nabi yang bisa berbicara apa yang Tuanku bicarakan, sekalipun di kamar tidur. Siapa dia? Elisa. Saya percaya mungkin orang ini yang temani Naaman dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Ya, bagaimana Naaman disembuhkan dengan cara yang ajaib. Naaman ini seorang petinggi, seorang pejabat, dan harus disambut dengan cara kenegaraan. Tapi waktu pergi kepada Elisa, Elisa cuma suruh pembantunya keluar, dia tersinggung sekali, saudara-saudara. Dia tersinggung sekali. Memang, saudara-saudara, orang tuh siap diangkat tapi tidak siap direndahkan. Makanya ada yang namanya post power syndrome, ya, sindrom sesudah kekuasaan berakhir. Dulu waktu dia dinas, pintu mobil terbuka sendiri. Sekarang dia yang buka pintu mobil sendiri. Dulu waktu dia dinas, payung yang cari dia. Sekarang dia yang cari payung kalau hujan, saudara-saudara ya. Dulu dia dinas, dia yang kasih antri orang. Sekarang dia mesti masuk antrian, saudara. Tidak siap, itu namanya post power syndrome. Nah, ini Naaman belum pensiun, sudah kena post power syndrome, saudara-saudara ya. Dia bilang begini, saya pikir dia keluar lalu layani saya masih suruh pembantu. Dia tidak tahu siapa saya ini. Saya ini pejabat kenegaraan yang setiap kali saya datang di satu daerah, baliho sudah naik lebih dulu, panitia sudah dibentuk, anak sekolah sudah disiapkan pergi jalan. Woi, Naaman datang, Naaman datang. Lalu saya ini cuma dilayani oleh pembantu terlaku ini, cuma kacung. Saudara-saudara dengarkan, jangan sampai engkau kehilangan berkat Tuhan cuma mempertahankan siapa engkau. Amin. Saya pernah, saudara, anak sekolah minggu bilang begini, Nobel, saya bilang kurang ajar, sebelum saya mau tampilin dia, saya berdoa dulu Tuhan, ini dia tertahu siapa saya kah, saya mulai hitung-hitung, tiba-tiba Tuhan kasih suara lembut, kamu pernah panggil saya dengan Om Yesus, Pak Yesus, Bro Yesus? Kamu panggil saya Yesus saja, dan saya tidak pernah tersinggung. Karena saya ini raja di segala raja, saya ini juru selamat. Kamu tidak pernah bilang, yang terhormat Bapak Yesus yang luar biasa. Tidak, kamu cuma bilang, Yesus. Dan saya tidak bilang hormat, sedikit hormat ya, pakai Pak di depan. Tidak. Oh, hampir saya berlutut di depan anak ini, saya bilang, siap kakak. Hampir saudara ya, hampir. Bapak Ibu, berhenti mempertahankan harga dirimu karena apa yang kau pertahankan bisa membuat kau kehilangan. Tapi ketika kau kehilangan, kau akan mendapatkannya. Amin. Yesus sendiri berkata, siapa yang mempertahankan akan kehilangan? Hampir kehilangan si Naaman. Lalu ujian yang kedua, suruh mandi di sungai Jordan. Dia bilang itu bukan sungainya pejabat. Pejabat punya tempat mandi itu Abana dan Parpar, sungai-sungai top, pakai penjagaan, masuk pakai portal, kartu anggota harus diberikan, member harus diberikan. Boleh itu, sungai kotor, sungai terlaku, sungai rakyat jelata. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak siap untuk mengalami hal ini. Bersyukur kenapa Sakeus dapat berkat, karena dia siap untuk turun. Sakeus, turun. Tuhan, kau pakai otak. Kau pikir gampang kan naik di pohon dengan posisi kondisi tubuh saya kayak begini? Kau pikir kah gampang cari S2, S3, lalu mau suruh saya jadi pekerja di gereja? Kau pikir ini gelar ini dicari dengan gampang kah? Nah, itu Sakeus sudah ya. Tapi bersyukur dia tidak pertahankan kepala kantornya. Dia kepala kantor loh. Dia tidak. Sakeus turun.
Saudara-saudara, tidak semua orang mau turun. Mau naik, ya. Tapi mau turun, tidak semua mau. Sudah punya posisi bagus, tiba-tiba ditempatkan di hutan-hutan. Protes, hatra mau. Bilang kiri kanan, saya kenal orang itu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu buat saudara. Kalau lihat posisi, Musa itu pindah jauh sekali. Dari istana pergi ke Midian. Tapi justru di Midian itulah dia dapat panggilan Tuhan yang luar biasa. Dan dia balik bukan dengan otoritas Mesir, tapi otoritas kerajaan surga. Kadang-kadang Tuhan mau kasih otoritas yang lebih hebat dengan cara kita turun. Dengan cara merendahkan hati. Yang setuju katakan amin. Haleluya, Naaman akhirnya disembuhkan. Dan ini orang yang temani, yang mungkin kasih semangat buat nemani. Bos, karena dia hampir kecewa. Bos kan cari kesembuhan. Kalau dia suruh naik kelapa, bos pasti naik kelapa. Kalau dia suruh naik kurma, bos pasti naik kurma. Ini kan dia cuma suruh pergi mandi. Aduh, dia dengan gusar dia pergi mandi 7 kali. Sembuh, kulitnya seperti bayi. Tuhan tidak pernah merehabilitasi, dia mencipta yang baru. Amin. Dia mencipta yang baru, dia tidak pernah rehabilitasi. Jadi yang jantung bocor hari ini, Tuhan tidak tutup bocornya, Tuhan ganti jantung baru. Yang ginjal tampias hari ini, Tuhan tidak berrehabilitasi ginjal sudah, Tuhan kasih ginjal yang baru. Seperti bayi, kulitnya seperti kulit bayi. Nanti kalau saudara kurang mengerti, ada bayi di gereja ini, saudara coba cari bayinya, baru lihat depu kulit. Seperti itu kulit itu, yang Tuhan berikan buat Naaman, saudara-saudara. Kulit yang baru, haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah, lalu saudara-saudara, kita sampai di kisah ini, akhirnya raja bilang, cari tahu di mana itu Elisa. Mereka pergi cari tahu, intelijen yang hebat dikirim, dia ada di Dotan. Lalu raja mengirim pasukan yang besar. Saya stop sebentar di sini. Saudara, Dotan artinya sumur kembar atau 2 sumur. Semua bilang 2 sumur. Nah, dalam Kejadian 37, Yusuf pernah mencari saudara-saudaranya ketika diutus oleh papanya membawa makanan. Dan dia kehilangan jejak karena mereka kirim send lokasi, mereka Sherlock, salah ternyata. Begitu Yusuf pergi ke sana, dong terada, itu dong Sherlock ini baru, terada. Lalu dia ketemu orang, dong Yusuf pergi ke Dotan. Lalu dia pergi ke Dotan dan di sanalah Yusuf dimasukkan di dalam sumur yang tidak ada air. 2 sumur, saudara-saudara. Hari ini saya ingin bawa saudara untuk mengerti. Waktu Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, ada sumur yang bikin haus lagi. Tapi ada sumur yang datang kepada dia, kalau kau minum dari aku, kamu tidak akan haus lagi. Saudara, saya ingin himbau dalam nama Yesus hari ini. Berhenti minum dari sumur yang bikin haus lagi. Mulailah minum dari sumur yang tidak bikin kita haus lagi. Saudara, Alkitab berkata, jagalah hatimu. Bukan jaga posisimu, bukan jaga jabatanmu, bukan jaga depositomu, bukan jaga tabunganmu, bukan jaga prestasimu, tapi jaga hati. Kalau saudara jaga hati, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Tapi kalau saudara jaga posisi, saudara akan buat sedapat mungkin orang-orang kastampias yang mengancam, saudara kasih pinggir-pinggir semua, karena ini mengancam saya. Saudara akan kehilangan banyak berkat. Jangan sampai yang saudara kastampias itu adalah orang yang nantinya akan mendorong saudara untuk jadi berkat. Saya baru ketemu dengan Pak Derman yang dulu hakim di sini. Dan puji Tuhan dalam pertemuan itu dia cerita banyak. Ada orang yang sudah putus asa, hopeless. Dia datangi, ayo sudah kita ujian sama-sama, nanti saya temani. Saya sudah mau, semua orang itu tidak betul, perlu uang saja. Saya itu harus lulus, saya prestasi nomor 1 tapi saya punya nama dicoret. Ayolah, kali ini kita datang dengan Tuhan. Dia termau. Akhirnya dia dekati istrinya, kau bilang sama istrimu, ayo kita pergi ambil. Nah, sudah istrinya bujuk akhirnya jadi. Jadi sudah kadang-kadang kekuatan terbesar di dalam rumah itu ada di istri, saudara ya, puji Tuhan. Hai istri-istri katakan amin. Bapak Ibu akhirnya mereka pergi ke Banda Aceh, tes lulus sudah ya. Lulus dan akhirnya dapat SK Hakim, saudara-saudara. Dan sampai hari ini orang itu masih bilang begini, terima kasih, saya secara jabatan jauh lebih tinggi, tapi engkau bisa jadi berkat buat saya. Bapak Ibu jangan sampai orang yang kita mau tendang itu bisa jadi orang yang akan mempromosi kita. Itu sebabnya kalau kita jaga hati, kita tidak akan kehilangan berkat Tuhan. Bisa bilang amin? Besok ada berkat Tuhan, bulan depan ada berkat Tuhan, tahun depan ada berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang terjadi selanjutnya di Dotan ini
Ya Yusuf yang saudara kandung mereka sendiri datang, mereka tangkap. Kenapa? Karena mereka ada di sumur yang salah. Tetapi orang Aram yang merupakan musuh orang Israel, bukan ditangkap, bukan dibunuh, tapi dijamu dengan pesta yang luar biasa. Kenapa? Karena Elisa dan bujangnya ada di sumur yang berbeda. Saudara kandung bisa dibunuh kalau tinggal di sumur yang salah. Musuh bisa diselamatkan kalau ada di sumur yang benar. Amin. Kalau orang bikin salah buat saudara, saudara punya 2 sumur untuk saudara datangi. Yang pertama balas dendam, yang kedua mengampuni. Dan Tuhan ajak, ampunilah. Pergilah ke sumur pengampunan, jangan ke sumur balas dendam. Oleh anugerah Tuhan, kita cakap menanggung segalanya. Oleh anugerah Tuhan, kita pasti ada di sumur yang benar. Bilang kiri kanan, saya duduk di samping orang yang di sumur benar. Amin. Kalau di sumur seperti yang Elisa tinggal, musuh pun tidak dihancurkan. Tapi kalau di sumur yang salah, saudara pun akan dihabisi. Datang ini tukang mimpi ini. Itu di Dotan, sama-sama di Dotan. Dotan artinya 2 sumur. Hari ini Tuhan tawarkan. Mau pakai sumur kasih karunia atau sumur hukum Taurat. Paulus bilang begini, aku tahu kebenaran. Aku tahu yang baik, hukum Taurat. Tapi yang kau perbuat jahat. Tapi kalau ada kasih karunia, bahkan musuh pun, orang yang pernah mengecewakan dia pun, bawa juga Markus, aku perlu dia. Karena kasih karunia membuat orang yang jadi musuh berubah menjadi sahabat kita. Jangan cuma Jokowi saja yang mengubah kompetitor jadi kolaborator. Kita yang dalam Tuhan juga harus bisa melakukan karena kita punya kasih karunia. Amin. Pak Prabowo itu kalah bersaing dan itu rival. Tapi begitu Pak Jokowi jadi presiden di periode kedua, semua rival dipakai jadi kolaborator. Dari kompetitor jadi kolaborator. Dan ternyata orang-orang ini hebat. Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita jauh lebih hebat dari hal itu. Oh, Elisa ada di sumur yang baik. Sumur yang berbeda. Mari kita lihat bagaimana tanda-tanda orang di sumur yang benar. Semalam-malaman mereka diutus untuk menangkap Elisa. Dan pagi-pagi waktu bujang itu bangun, dia berkata begini, celaka tuanku. Yang dia lihat fakta, bukan kebenaran. Celaka tuanku. Dia pagi-pagi dan pergi, tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Apakah yang dilihat oleh bujang ini juga dilihat oleh Elisa? Ya. Apakah bujang ini berdiri di tempat yang sama dengan Elisa berdiri? Iya, sama-sama melihat persoalan, tapi memiliki respon yang berbeda. Kenapa? Karena mereka berbicara dengan Tuhan, berbicara tentang Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengalahkan iblis? Bagaimana caranya Tuhan menang atas semua cobaan? Ada tertulis, dan ada tertulis. Haleluya. Makanya saya bilang Tuhan, ini jemaat sudah bosan ini Mas 23. Ingatkan terus sampai berbicara tentang Tuhan dan berbicara dengan Tuhan mendarah daging. Haleluya. Sampai-sampai sudah tidak sadar waktu saudara bawa mobil, Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Nobel yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Waktu buka dompet tinggal KTP, tanpa sadar sudah bicara, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Begitu banyak persoalan yang muncul, habis ini belum selesai, datang ini lagi. Oh, firman Tuhan berkata, aku bukan cuma penang, tapi lebih dari penang oleh Dia yang mengasihi aku. Tiba-tiba kekuatan Tuhan turun, tiba-tiba anugerah Tuhan turun, dan tiba-tiba kau bisa tenang dalam menghadapi segalanya. Dengarkan kabar baik, tidak ada satu masalah yang menyentuh saudara kalau Tuhan tidak izinkan. Walaupun kau dikelilingi oleh masalah, tapi kau tidak tenggelam di dalam masalah. Ini musuh datang, ini fall. Bukan cuma 1, 2, seluruh kekuatan bangsa dikirim hanya untuk satu Elisa. Artinya apa? Satu bersama dengan Tuhan, mayoritas. Sendiri bersama dengan Tuhan, mayoritas. Bapak di kantor, cuma saya sendiri yang orang percaya Pak. Yang lain. Satu bersama dengan Tuhan, majority. Amin. Buktinya seluruh kekuatan negara dikirim hanya untuk, dan betul, satu ini yang mengatur semuanya.
Jadi saudara-saudara, waktu saya lihat apa yang terjadi buat Israel dengan Hamas hari ini bukan baru pertama, dulu sudah ada. Itu dulu belum ada internet, Tuhan jangan jadi internet. Jangan pergi ke sini, jangan pergi ke sini. Itu sudah terjadi. Sekarang ini mereka yang mendrive musuh. Mereka yang mendrive ini orang-orang tentara. Belok sini, bukan ini jalannya. Saya akan tunjukkan ke tempat di mana kau cari orangnya. Mereka yang drive masalah. Ingat, orang yang berbicara tentang Tuhan. Yang suka berbicara dengan Tuhan. Bukan masalah yang menentukan hidupnya. Tapi dia yang menentukan nasib masalah. Bukan masalah yang mendrive hidupnya, tapi dia yang mendrive masalah. Belok kiri, belok kanan. Artinya dia tidak tenggelam dalam masalah. Masalah begitu banyak, tapi dia tidak tenggelam. Berbicara terus dengan Tuhan. Berbicara terus tentang Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi kalau sebentar saudara pulang, saudara pemotor tak kancing 3 lapis. Kau bilang apa? Tukang parkir bodoh ini, orang mau cepat. Terima kasih Tuhan. Saya masuk satu sesi lagi dalam fakultas sabar. Haleluya. Supaya saya punya banyak waktu untuk berdoa sebelum saya jalan. Dan pada waktu saya jalan, semua orang yang ikut di belakang saya aman, tidak ada yang celaka. Sebab jejak saya meninggalkan lemak, jejak saya meninggalkan berkat. Haleluya. Jalan aja. Engkau hanya menonton, itu tidak menimpa engkau. Mazmur 91, sekalipun 1000 riba di sebelah kiri dan berlaksa-laksa di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya saja. Semua katakan menonton. Bapak Ibu, orang percaya menonton masalah menikmati berkat. Tapi orang yang tidak percaya menonton berkat menikmati masalah. Tanya kau pilih mana? Menonton berkat mengalami masalah atau menonton masalah mengalami berkat? Kita pilih menonton masalah dan mengalami berkat. Amin. Karena menonton dengan mengalami 2 hal yang berbeda. Ada orang menonton berkat, ada orang mengalami berkat. Ada orang menonton kesembuhan, ada orang mengalami kesembuhan. Ada orang menonton jawaban, ada orang mengalami jawaban. Saya berdoa saudara mengalami jawaban, mengalami berkat, bukan menonton. Dan kitab Mazmur berkata, engkau hanya menonton masalah, tapi engkau mengalami berkat. Bukan engkau menonton berkat dan engkau mengalami masalah. Bukan, engkau menonton masalah dan mengalami berkat. Berarti ada di sebelah kiri, berarti ada di sebelah kanan. Sama seperti musuh-musuh yang datang, ada. Tetapi kita hanya menonton, tidak akan menimpa kita. Mari kita lihat, waktu Abdiel berkata celaka, dengarkan yang dikatakan oleh Elia. Elia bilang begini, jangan takut. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dia berbicara tentang Tuhan. Tentu dia tahu, dia kutip Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Berkemah, semua bilang berkemah. Berkemah itu bukan 1, 2, full. Saya pernah ikut pelatihan Tagana Taruna Sega Bentana di Bumi Pramuka Cibubur. Kalau saudara pernah ikut pelatihan di sana itu dia punya becek-becek abadi. Becek yang tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan masuk, itu becek abadi. Satu kali kau merayap di sana, karena kami itu merayap malam-malam seperti tentara saudara-saudara. Itu kau celana langsung buang, karena pakai bayi clean, pakai rinso, tidak bisa hilang, dia pembau. Itu becek abadi saudara-saudara. Dia pembau saja. Nah, salah satu pelatihan yang kami dilatih di sana adalah bagaimana membuat tenda. Ya, tenda darurat kalau ada bencana bikin tenda. Nah, kami ada 4 pasukan, ada 4 regu. Jadi masing-masing buat di sisi yang berbeda dari sebuah lapangan. 4 di sini, 4 di sana, ada 12 regu. Masing-masing regu harus buat tenda dengan 4 di sisi utara, 4 di sisi selatan, 4 di sisi timur, 4 di sisi barat. Nah, setelah tenda-tenda itu berdiri semuanya, kami dikasih tahu cara bangun tenda. Sekarang saya sudah lupa, saudara-saudara ya. Waktu itu saya ingat, sekarang saya sudah lupa karena cuma 1 kali latihan saja. Setelah pernah latihan lagi. Pulang di Jayapura tidak pernah dapat bencana yang bikin tenda jadi. Nah, saudara-saudara, kemudian saya berdiri di tengah-tengah lapangan itu, lalu putar badan kiri, kanan, saya lihat tenda. Lalu saya ingat firman Tuhan, beginilah Tuhan mengirim malaikat-malaikat menjaga dan melindungi kita. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Artinya, satu dikelilingi oleh begitu banyak berkat. Yang beserta dengan kita lebih banyak dari yang menyertai mereka. Berbicara tentang Tuhan. Mama, ini pelajaran di sekolah susah sekali. Dengarkan, Tuhan yang buka pengertianmu, Tuhan yang kasih kebijaksanaan. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Oh ya. Saudara-saudara, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia.
Yesaya pasal 55, tadi di ibadah pertama ini ayat terakhir. Tapi di ibadah kedua saya taruh di tengah-tengah. Artinya sebentar sudah mau selesai, saudara-saudara ya. Yesaya pasalnya yang ke-55. Seperti hujan dan salju yang turun ke bumi dan tidak pernah kembali. Demikianlah perkataanku tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Ya. Dan mengerjakan berkat, membuat subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Ini dikutip oleh Paulus di dalam khotbahnya di dalam kitab Korintus, saudara-saudara, tentang memberi, ya, di kitab Filipi. Tuhan yang memberi benih untuk ditabur, dan roti untuk dimakan. Petani bijaksana akan menyisihkan benih sebelum dia makan hasil panennya. Saya pernah hidup di daerah pertanian. Jadi begitu orang mereka panen padi, saudara ya, begitu semua padi dikarungin, maka yang pertama kali dilakukan oleh pemilik padi itu adalah menyisihkan benih untuk ditabur lagi. Jadi nanti dibuat persemaian, kemudian ditabur lagi. Itu di petani bijaksana. Tapi petani bodoh akan makan semuanya, tidak sisakan benih. Dan dia akan menonton orang lain panen, karena dia tidak bisa menabur. Di dalam kitab Kejadian, Tuhan memberikan tumbuhan berbiji menjadi makanan bagi kita. Setiap biji itu merupakan benih. Jadi kalau saudara makan mangga, jangan makan bijinya, makan dagingnya, bijinya ditanam. Artinya setiap berkat yang saudara terima, THR, insentif, gaji, ada benih di dalamnya. Jangan makan supaya saudara tidak menonton orang lain menuai. Saudara juga ada kesempatan untuk menuai. Yang setuju katakan amin. Ini bukan saya punya teori, ini firman Tuhan ini. Ya, ia menyiapkan benih dan ia memberikan roti kepada orang yang mau makan. Lalu ayat yang dibawanya, demikianlah perkataanku. Lanjut klik. Yesaya 55, klik. Lama ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, Tuhan mau semua kita sehat, itu yang Tuhan kehendaki. Tapi bagaimana supaya kita sehat? Mari kita ucapkan benih kebenaran. Ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Waktu engkau mengucapkan firman, engkau memberikan akses kepada Tuhan untuk melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Bisa bilang amin? Tuhan ini sudah di depan pintu mau tolong kau ini. Cuma akses tak kancing, saudara-saudara ya. Karena yang dibicarakan bukan firman Tuhan. Yang dibicarakan bukan kebenaran. Jangan buat akses tak kancing. Seorang hamba Tuhan di Surabaya punya anak idiot. Dan setiap kali dia berdoa, Tuhan kasih pengertian, Tuhan kasih pewahyuan. Anakmu akan aku pakai jadi luar biasa. Begitu dia buka mata, iler di mana-mana, air liur di mana-mana. Idiot sekali, saudara-saudara ya. Tapi dia mulai sadar firman Tuhan ini. Dan setiap hari dia mulai ucapkan, nah kamu diberkati. Nah kamu diberkati. Saudara, ilernya di mana-mana. Apa yang terjadi? Dia tidak pernah berhenti mengucapkan. Dan firman Tuhan yang terjadi. Tidak ada yang sia-sia. Tapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Anak yang sehat. Sekolah di luar negeri, hari ini, setiap minggu dia mengangkat tangan untuk memberkati jemaat. Pulanglah, bawalah berkat, dan Tuhan menyertai engkau. Siapa dia? Idiot. Tapi karena firman Tuhan dikeluarkan setiap hari, ditabur tiap hari, Tuhan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Haleluya. Amin. Pernahkah suami berkata, kamu istri yang cakap dan bijaksana. Istri boros kali kau ini. Pernahkah saudara mengucapkan istri yang cakap dan bijaksana? Sampai firman itu akan terjadi karena yang melaksanakan Tuhan. Tapi yang mengucapkan kita. Yang melaksanakan Tuhan. Tapi yang memberikan akses kita. Pernahkah engkau berkata suami yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sangat yang sangat. Makanya saya khotbah beberapa waktu lalu ya. Suami istri boleh berkumara? Boleh. Tapi berkumara yang Alkitabiah. Perempuan, kau dengar ya? Kau paling manusia paling saya sayang di muka bumi ini. Itu berkumara ilahi saudara-saudara ya. Berkumara Alkitabiah. Laki-laki, kau dengar ya? Kau laki-laki paling saya sayang, paling saya cinta di muka bumi ini. Makanya ada orang bilang begini, cinta lebih kuat daripada maut. Betul tidak? Sebetulnya salah saudara ya. Maut lebih kuat daripada cinta. Karena cinta bisa ditolak, maut tidak bisa ditolak. Maut kalau datang kau mau tolak bagaimana? Cinta bisa ditolak, tapi maut tidak bisa ditolak saudara. Oke, kita lanjut. Bahwa kita memberikan akses dengan mengucapkan firman Tuhan. Jadi berbicara tentang Tuhan, memberikan akses kepada Tuhan. Jangan takut, yang beserta kita lebih banyak.
Kemudian dia berdoa, Tuhan bukakan mata bujangku ini. Matanya terbuka dan dia melihat lebih banyak yang menyertai mereka. Kembali kepada 2 Raja-Raja pasal 6, doa daripada Elisa tadi. Ya, Tuhan bukakan matanya. Jadi tadi Elisa berbicara tentang Tuhan. Jangan takut, yang beserta kita lebih banyak. Yang selanjutnya dia berbicara dengan Tuhan. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara-saudara, saya ingin kebenaran ini menjadi bagian kita. Bahwa kita akan melihat hari-hari di 2025 ini sebagai hari-hari pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bukan hari-hari susah. Beberapa orang bertemu dengan saya, aduh Pak, ekonomi berat. Kami punya perusahaan, karyawan hanya dikasih kesempatan. Kalau dia mau lanjut di perusahaan ini, silakan pilih keluar atau mau lanjut dengan hanya 16 hari kerja, artinya setengah bulan. Berarti dia harus terima gaji setengah bulan. Mereka berkata tentang, saya berkata, jangan takut sebab yang beserta dengan kita lebih banyak. Kita pasti akan lewati. Dulu waktu COVID yang pergi ambil singkong di kebun saja mesti pakai surat, saudara-saudara. Mau keluar saja mesti pakai surat, kita bisa lewat. Apalagi sekarang yang terpakai surat ini, saudara. Masih ingat saudara, lewat di jalan saja diperiksa. Mana surat, mau kemana? Dulu itu, semua kita bisa lewati. Sekarang ini tidak pakai surat, saudara. Pasti Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi kita tidak bicara tentang persoalan, kita bicara tentang jawaban. Dia melihat, wow pasti celakanya berubah, pasti semua kata-kata yang negatif berubah, akan diganti dengan puji-pujian kepada Tuhan. Ayat yang selanjutnya, sesudah itu ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Bapak Ibu, yang namanya musuh tidak bisa menyentuh kita karena Tuhan memberikan penjagaan yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa menyentuh Elisa? Walaupun mereka ada dekat sekali dengan Elisa, bersenggolan dengan Elisa, tapi mereka tidak bisa menangkap dia. Kenapa? Karena mereka sudah dibutakan. Ingat Bapak Ibu, tidak ada masalah yang bisa mendatangi kita karena kita diberikan pelindungan yang luar biasa. Abigail berkata kepada Daud, waktu Daud datang untuk hendak membunuh Nabal. Dia bilang jangan tanggungkan buat Nabal, dia memang orang bebal. Tanggungkanlah itu buat saya, karena engkau ada dalam bungkus orang benar. Semua kita ada dalam bungkus orang benar. Makanya semua persoalan tidak bisa mendatangi kita. Terpujilah Tuhan yang telah mengirim orang untuk membebaskan aku, untuk menolong aku dari menumpahkan darah seseorang pada hari ini. Saudara, biarkan tangan Tuhan yang menyelesaikannya, bukan tangan saudara. Tuhan menyertai kita semua, karena itu Elisa tidak bisa dijamah oleh orang-orang Aram ini. Kemudian dia bilang begini, mari ikut aku, bukan ini jalannya. Ayat selanjutnya dia bawa mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Saudara yang melit, saudara yang mendrive, saudara yang kita tidak tenggelam dalam masalah, tapi kita yang mengatur masalah. Ini jalannya, bukan masalah yang mengatur saudara. Haleluya. Saya tahu tangan Tuhan yang tidak kelihatan ini, sementara mengatur langkah-langkah saudara. Mazmur 37, tidak akan jatuh tergeletak. Langkah orang benar diatur oleh Tuhan, tidak akan jatuh tergeletak sebab tangan Tuhan menyertai dia. Engkau yang mendrive masalah. Masalah begitu hebat, tetap tenang. Masalah begitu berat, tetap haleluya. Kenapa? Kita tidak tenggelam dalam masalah, tapi kita berjalan di atas masalah. Dan kita yang mengatur masalah, bukan masalah yang mengatur kita. Dia bawa kemana? Ke Samaria. Ya, apabila ia jatuh tidak akan terletak, sebab tangan Tuhan menopang. Dia ada lagunya kan. Lalu kita kembali kepada 2 Raja pasal 6, bawa ke Samaria. Sampai di Samaria, Raja bilang begini, saya bunuh mereka? Jangan. Hidangkan makanan. Biasakah engkau membunuh orang yang tidak kau tawan, yang tidak kau tangkap? Bikin siapkan makanan. Jadi hari itu dibuat hidangan yang besar. Tuhan bukakan mata mereka. Kaget mereka sudah di Samaria, sudah tidak bisa buat apa-apa. Dan dikasih meja prasmanan yang besar. Mereka makan sampai puas dan suruh mereka kembali. Saudara-saudara, sejak hari itu tidak lagi ada orang Aram yang datang untuk menyerang orang Israel. Haleluya. Solusi-solusi Tuhan tawarkan.
dan tidak selalu solusi itu seperti yang kau kehendaki. Kalau Tuhan tidak menjawab apa yang kau kehendaki, bukan karena dia tidak mendengar doamu, tapi karena dia mau kasih yang lebih hebat daripada apa yang kau minta. Elia pernah bilang, Tuhan saya mati saja, saya sudah mati. Tuhan malah tidak menjawab doa itu. Bahkan yang Tuhan kasih lebih hebat daripada yang dia minta. Dia naik hidup-hidup, bukan dengan kematian. Dengan kereta dia naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan punya banyak jawaban dalam setiap pergumulan kita. Jangan lupa terus berbicara dengan Tuhan dan terus berbicara tentang Tuhan. Waktu saudara datang ke gereja, lagu-lagu yang disiapkan juga berbicara tentang dua hal ini. Dia sungguh baik, berbicara tentang Tuhan, dia baik. Kau sungguh indah, berbicara dengan Tuhan, engkau sangat indah dalam hidup saya. Mari, Mazmur 23 akan menjadi kekuatan bagi kita. Elisa berbicara tentang Tuhan. Jangan takut yang beserta dengan kita yang banyak. Berbicara dengan Tuhan. Tuhan dengar doaku. Dan Tuhan mendengar doanya. Mata orang benar dibukakan. Mata musuh ditutupi. Ingat, musuh yang datang buat saudara sudah tidak punya mata. Amin. Musuh yang mendekati buat saudara sudah tidak punya penglihatan. Saudara yang mendrive-nya. Ini saya lagi berhadapan dengan musuh yang tidak ada mata. Saya yang atur dia. Bukan dia yang atur saya. Haleluya. Dengarkan kabar baik ini. Satu rambut di kepala tidak akan jatuh tanpa izin Tuhan. Karena dia menjaga engkau dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Minggu ini akan menjadi minggu yang penuh kemenangan dan sukacita. Karena kita berbicara tentang Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Yang diberkati dengan firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ending daripada cerita ini, satu bangsa diselamatkan. Hanya karena ada orang yang berbicara tentang Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Satu keluarga diselamatkan hanya karena ada istri atau suami yang terus memberkati keluarga. Satu RT diselamatkan hanya karena ada orang yang tiap kali lewat, tempat ini diberkati oleh Tuhan. Bukan bersungut orang mabuk ini belum mati-mati, kenapa dia tambah panjang umur. Bukan saudara-saudara, tapi mengucapkan dia akan mati dalam pertobatan. Kalau dia mati nanti dia sudah kenal Tuhan. Biasanya kalau kita pergi melayat, yang kita ngomong begini, kenapa orang baik yang mati semua, yang balap-balap di gang itu belum mati-mati sampai sekarang, tiap malam saya berdoa supaya dia mati cepat, malah tambah sehat saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara, kenapa? Karena Tuhan mau kita merubah doanya. Tuhan, di gang yang saya lewati akan disebut gang sukacita. Orang-orang akan menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa. Jauh sebelum saudara hidup, jauh sebelum saudara di bumi, Tuhan sudah siapkan berkat-berkat ini untuk kita ucapkan. Jadilah penonton dalam masalah dan jadilah pemain dalam berkat Tuhan. Jadilah orang yang menonton persoalan dan mengalami berkat, bukan menonton berkat dan mengalami persoalan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, hamba telah selesai berbicara. Dan hari ini kebenaran yang datang menyembuhkan orang-orang sakit, menguatkan orang-orang lemah, membebaskan orang-orang dari tawanan, yang terpenjara karena kebencian, yang terpenjara karena sakit hati, yang terpenjara karena dendam. Hari ini bebas semuanya. Karena kami bukan menonton berkat dan mengalami masalah, tapi kami menonton masalah dan mengalami berkat. Tuhan berkati semua kami dengan janji-Mu. Dan hari ini kami mau jadi orang Kristen yang bijaksana, yang bukan cuma mendengar firman, tapi mau melakukannya. Mari Bapak Ibu, saya minta kita semua sama-sama bersama-sama dengan saya. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi, tangan kiri taruh di dada. Dan saya juga berdoa termasuk diri saya. Tuhan, ini tangan-tangan pemenang. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Semua pekerjaan di kantor, pekerjaan di bisnis, pekerjaan di proyek semua berhasil. Amen. Bukan karena kami punya keahlian, tapi karena Tuhan ikut membangun bersama-sama. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia usaha orang membangunnya. Dan kami ada dalam perlindungan Tuhan sampai hari ini. Bukan karena kami punya bodyguard yang hebat, tapi karena Tuhan yang menjaga kami. Malaikat-malaikat diperintahkan, dan di hati kami tersimpan janji Tuhan. Di tangan kiri kami yang kami pegang dada kami, tersimpan janji Tuhan. Dan kami akan berbicara dengan Tuhan. Kami akan berbicara tentang Tuhan. Kebajikan, kemurahan mengikuti kami. Dan kami percaya hari ini, langit dan sekepala kami terbuka dan berkat dicurahkan. Mari ambil benih yang sudah saudara siapkan. Tuhan Yesus berkati benih yang sudah kami siapkan. Kami percaya kami tidak akan
kurangkan roti hikmat, roti ketenangan, roti damai sejahtera, roti kesembuhan penuh di atas meja kami. Karena benih ini membuat kami punya kesempatan untuk menuai berkat yang luar biasa. Sebab kami tidak hidup untuk diri kami saja, tapi kami hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kami beri dari hati yang bersyukur, dan kami percaya ini persembahan yang hidup, yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita sambil memuliakan Tuhan. Dan yang siap memberi sama-sama katakan amin. B minor, B minor, B minor.